Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para rekan-rekan peserta pembelajaran Gusmus Raksa Jasad. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai standar kompetensi kerja khusus. Yang ini akan lebih spesifik, kita akan membahas tentang algoritma Gusmus Raksa Jasad, khususnya akupoin anatomi. Nah, pada pembelajaran standar kompetensi kerja khusus Gusmus Raksa Jasad level basic, ini judul unitnya itu adalah melakukan terapi terpadu Gusmus Raksa Jasad untuk mengatasi gangguan keseimbangan sistem tubuh. Deskripsi dari unit ini adalah unit kompetisi ini mengimplementasikan hasil pemeriksaan raksa jasad dan raksa jiwa untuk mengatasi gangguan keseimbangan tubuh pada semua pengguna layanan. Baik, secara keseluruhan rekan-rekan sekalian, materi pembelajaran di standar kompetensi kerja khusus Gusmus Raksa Jasad level basic ini yaitu peserta dapat mengaplikasikan algoritma dari Gusmus Raksa Jasad dengan tujuan instruksional khususnya. Yang pertama itu adalah peserta dapat melakukan teknik wawancara kepada pasien untuk menentukan keluhan utama. Kemudian peserta dapat melakukan pemeriksaan fisik. Ini bisa tanda-tanda vital yang akan kita bahas pada level selanjutnya. Tapi di sini kita akan hanya membahas tentang pemeriksaan raksa jasad atau siodetek serta raksa jiwa atau psikodetek. Kemudian setelah itu rekan-rekan sekalian, peserta setelah pembelajaran ini dapat menentukan aplikasi 6 titik istimewa atau yang lebih kita kenal dengan titik Nabawadatala. Peserta dapat menentukan dan mengaplikasikan 17 titik kehidupan. Peserta dapat menentukan dan mengaplikasikan 11 titik itu. Peserta dapat menentukan dan mengaplikasikan JM tangan, JM kaki, JM kepala, dan JM perut. Setelah itu, peserta dapat melakukan aplikasi penguatan titik inti yang akan kita pelajari pada level selanjutnya. Kemudian, peserta dapat mempraktekkan komunikasi efektif. Dan terakhir, peserta dapat melakukan terminasi. Nah, terminasi ini adalah kecenderungan ini adalah untuk memberikan suplemen herbal yang tepat serta merencanakan kembali proses aplikasi. Nah, rekan-rekan sekalian, pada algoritma Gusmus Raksa Jasad ini adalah sebuah rangkaian kegiatan, langkah-langkah aplikasi apa saja yang harus dilakukan oleh setiap GMer, ya, dimulai dari proses kenali masalah dengan menggunakan proses wawancara, di mana dalam proses wawancara ini kita menggunakan formulasi yang standar, yaitu 5W1H, yang terdiri dari what, itu untuk mengetahui atau menanyakan apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian when, itu menandakan kita menanyakan kapan waktunya terjadinya keluhan. Kemudian where itu adalah bagaimana atau di daerah mana keluhan itu terjadi. Kemudian who, siapa yang sedang merasakan gejala itu. Ditambah lagi dengan how, bagaimana gejala itu dirasakan atau langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi gejala tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, wawancara ini merupakan hal yang penting, hal yang utama yang harus dilakukan oleh setiap terapis, yang itunya adalah untuk menentukan keluhan utama dari pengguna layanan jasa terapis. Nah, dari keluhan utama ini, kita sekalian akan mengetahui di mana letak titik sakit itu terjadi, ya. Misalkan seseorang mengeluhkan sakit kepala, berarti kita tahu bahwa keluhannya itu ada di daerah kepala. Daerah kepalanya juga harus kita spesifikkan, sebelah tengah, sebelah kiri, sebelah depan, atau sebelah belakang. Itu yang harus kita gali dalam proses wawancara ini. Nah, setelah dilakukan proses wawancara,
yang langkah kedua yaitu kita harus melakukan pemeriksaan raksa jasad dan pemeriksaan raksa jiwa. Raksa jasad itu adalah sebuah teknik pemeriksaan untuk mengetahui gangguan pada organ mana sehingga terjadi gangguan keseimbangan sistem tubuh. Kemudian kalau raksa jiwa itu adalah untuk mengetahui respon emosional yang menjadi pencetus terjadinya gejala tersebut. Nah, ini semua pemeriksaan raksa jasad dan raksa jiwa ini adalah untuk melihat bahwa sakit yang diderita oleh pengguna jasa layanan terapis itu diakibatkan oleh kelemahan organ apa atau akibat dari respon psikologis apa yang dirasakan pasien, sehingga kita bisa mengetahui dari akar masalah. Ya, akar masalah sebagaimana yang telah kita pelajari itu ada 4 pola yang menyebabkan seseorang itu menderita sakit. Misalkan gangguan organnya itu adalah organ paru-paru. Berarti pola yang terganggunya itu yang harus kita sampaikan itu adalah pola minum, ya. Jadi di sini rekan-rekan harus bisa memberikan satu bentuk penjelasan, penyuluhan atau edukasi pada pasien bagaimana si penderita itu memperbaiki pola minumnya. Nah, langkah ketiga setelah kita bisa mengetahui keluhan utamanya, kemudian kita juga tahu gangguan organ apa yang terganggu. Yang ketiga itu adalah kita lakukan stimulasi titik sakit dengan satu kali stimulan, ya. Stimulan ini adalah berupa totok, circle atau putar, dan kemudian dikiap. Nah, setelah itu langkah keempat, atasi keluhan utama dengan titik istimewa sesuai dengan area yang sakit dengan teknik yang sama seperti tadi, yaitu totok, putar, kiap. Misalkan seseorang mengeluhkan sakit kepala. Nah, berarti yang distimulasi itu adalah titik kepala yang sakitnya dengan totok, circle, kiap. Bisa dilakukan 1, 3, atau 5 kali. Kemudian kita masuk ke langkah keempat, yaitu melakukan stimulasi titik istimewa. Titik istimewa di sini itu yang dominannya itu adalah titik ba yang menguasai zona kepala. Kita lakukan stimulasi lagi dengan totok, circle, dan kiap selama 1 sampai 3 kali stimulasi. Kemudian kita cek respon pasiennya, ya. Kita cek respon pasiennya apakah ada perbaikan atau belum ada perbaikan. Kalau belum ada perbaikan, langkah 4 ini bisa diulangi ditambah dengan titik yang mendukung pada titik 17 sesuai dengan temuan Psikodetect dan Fisiodetect. Kemudian ini setelah keluhan teratasi atau telah ada perbaikan, ini dilanjutkan ke JM tangan, JM kaki, kemudian titik 17 secara keseluruhan. Setelah itu kita akhiri dengan proses terminasi dan penguatan herbal. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu akupoin anatomi. Akupoin anatomi merupakan teknik aplikasi terapi kesehatan tradisional Gusmus Raksa Jasad yang menitik beratkan aplikasinya itu berdasarkan letak atau titik pada tubuh manusia yang bertujuan untuk menstimulasi atau merangsang aliran energi pada area tubuh agar terjadi keseimbangan pada tubuh manusia. Kata akupoin anatomi ini berasal dari kata acus, yaitu mengacu. Kemudian poin itu titik, anatomi itu adalah tubuh manusia. Jadi akupoin anatomi itu secara keseluruhan itu adalah merupakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu pada permukaan tubuh manusia. Nah, stimulasi yang diberikan itu adalah berupa sentuhan atau totok. Ini bermaksud untuk proses activating.
Kemudian circle atau putar, ini bermaksud sebagai proses balancing atau relaxing. Dan terakhir itu kiap atau remas. Ini berfungsi sebagai tonikum. Prinsip penata laksanaan akupoin anatomi. Yang pertama, lumasi jari terapis dengan GM oil secukupnya. Artinya, GM oil digunakan tidak dalam jumlah yang banyak. Karena sifatnya GM oil yang digunakan ini hanya untuk melumasi dari ujung-ujung jari terapis agar proses stimulasi yang diberikan pada pengguna jasa non-terapi itu dirasakan nyaman. Yang kedua, stimulasi dilakukan dengan prinsip totok, yaitu lakukan totokan setengah detik pada zona terapi atau titik stimulan yang berfungsi untuk memberikan rangsang kejut, ya, sebagai proses activating. Kemudian, lakukan circle atau putar, yaitu teknik pemijatan dengan cara melingkar pada area atau titik stimulan yang dimaksudkan untuk memberikan efek relaksasi. Dan yang ketiga, yaitu dengan melakukan kiap atau remas pada titik atau zona permukaan tubuh. Nah, teknik pemijatan dengan teknik kiap ini atau teknik repas ini bertujuan untuk mempertegas proses stimulasi atau dengan kata lain sebagai proses tonikum. Nah, setiap zona yang dilakukan stimulasi, terutama pada zona-zona bagian tubuh, ini dilakukan masing-masing 3 kali dengan menggunakan kaidah ujung, tengah, ujung. Jadi, setiap zona yang akan kita lakukan terapi itu kita bagi 3 dulu. Setelah dibagi 3, kemudian kita lakukan stimulasi di ujung, di tengah, kemudian di ujung. Nah, stimulasi yang kita lakukan itu dimulai dari bagian kiri anggota tubuh, kemudian ke bagian kanan. Dan pada bagian kepala, ini biasanya dilakukan pada akhir sesi terapi. Namun, ini juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pengguna jasa layanan terapis yang kita berikan pelayanan. Nah, dalam kaidah Gusmus Raksa Jasad, ini dikenal dengan titik istimewa, yaitu titik-titik utama yang ada dalam tubuh manusia yang terletak pada permukaan tubuh manusia ini dikenal dengan nama the power of activating. Artinya, dengan menstimulasi ke tiap titik istimewa yang ada dalam permukaan tubuh tersebut, ini artinya ini bisa mengaktifkan seluruh gerak atau mengaktifkan dari seluruh energi yang ada pada tubuh sehingga proses gangguan keseimbangan sistem tubuh ini akan dapat diatasi. Nah, 6 titik istimewa yang ada di Gusmus Raksa Jasad berdasarkan kitab Nabawadatala ini terdiri dari titik na atau disebut juga dengan titik nanjurkeun. Kemudian titik ba atau titik batara. Kemudian yang ketiga itu adalah titik wa. Yang keempat titik da. Yang kelima titik ta. Dan terakhir keenam yaitu titik la. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 6 titik istimewa yang ada dalam rumusan kitab Nabawadatala. Yang pertama itu adalah titik na. Dan kalau istilah The Yellow Canon of Emperor, titik na ini sama dengan titik Hegu pada rumusan The Yellow Canon of Emperor. Nah, titik na ini disebut juga induk dari semua jalur energi yang ada pada tubuh manusia atau dikenal dengan the mother of meridian. Titik na ini menguasai daerah wajah, lengan, leher, pundak dari pusar sampai ke anus. Nah, titik na juga ini berfungsi untuk
melangsingkan, mengatasi batuk kering, susah buang air besar, sakit kepala sebelah, mengatasi kram tangan, mencret, sakit gigi, dan flu. Atau secara keseluruhan, titik nah ini lebih menekankan pada perbaikan sistem pencernaan. Ya, jadi titik nah ini lebih menekankan pada titik fungsi dari pencernaan, atau titik nah juga lebih berfungsi untuk mengatasi gangguan di usus besar, ya. Gangguan di usus besar, gangguan pencernaan ini bisa diatasi dengan titik nah. Titik ba, ya. Titik ba atau dalam konsep The Yellow Cannon of Emperor ini sama dengan titik like, ya. Di mana titik ba ini menguasai zona kepala, ya. Menguasai zona kepala. Zona kepala yang dimaksud di sini adalah dari alis bagian atas menuju ke arah belakang sampai ke ujung akar rambut bagian belakang. Dan sesuai dengan zona kepala, titik ba ini juga bisa mengatasi sakit kepala, ya. Bisa juga sinusitis, paresia paralisis, telinga mendengung, mata minus. Artinya segala hal ihwal yang ada di zona kepala ini bisa diatasi dengan titik ba. Nah, titik ba juga atau dalam The Yellow Cannon Emperor disebut dengan titik like juga, ini adalah merupakan meridian atau garis energi yang memperkuat terhadap titik dari paru-paru. Jadi kalau paru-parunya terganggu, aliran energi pada paru-paru terganggu, otomatis asupan oksigen itu akan terganggu. Nah, dengan asupan oksigen yang terganggu, O2 ke otak menurun, otomatis gejala-gejala ini juga akan terjadi. Jadi titik ba ini adalah titik yang menguasai daerah kepala berdasarkan rumusan kitab Nabawi. Kemudian titik ketiga yaitu titik wa atau titik wangsit, atau dikenal juga dengan titik neiguan, ya. Nah, titik wa ini dia mempunyai kecenderungan menguasai daerah dada, sehingga segala sesuatu yang bermasalah di daerah dada ini bisa diatasi dengan titik wa ini. Ini titik wa juga seperti sesak napas, pikiran tidak tenang, susah tidur, panas dalam, masuk angin, asma, bronkitis. Ini bisa diatasi dengan titik wa. Karena keseluruhan dari gejala-gejala ini timbul akibat organ-organ yang ada pada zona di dalam rongga dada. Kemudian titik da atau ini sama dengan titik Jusanli. Nah, posisi titik da ini dia menguasai zona daerah di bawah diafragma. Zona di bawah diafragma sampai dengan pusar. Nah, organ-organ yang ada di dalam sini seperti liver, kandung empedu, lambung, pankreas, ada usus kecil, ada sebagian usus besar, ini bisa diatasi dengan stimulasi pada titik da. Kemudian titik ta atau dikenal juga dengan titik weizong. Nah, titik ta ini, posisi titik ta ini menguasai daerah dari alis bagian dalam, kemudian berjalan ke daerah kepala bagian belakang, pundak, punggung, kaki bagian belakang sampai ke tumit. Nah, di sini titik ta ini bisa meningkatkan kerja dari ginjal dan memaksimalkan hormon. Dan yang terakhir itu adalah titik la atau dikenal juga dengan istilah titik ASI, yaitu titik sakit
yang dirasakan oleh penderita. Nah, titik ASI ini adalah titik sakit di titik tertentu yang dikeluhkan oleh klien. Titik ASI distimulasi di awal sesuai dengan rangkaian algoritma raksa jasad yang tadi sudah diterangkan, kemudian diikuti dengan stimulasi oleh titik istimewa pada area yang sakit tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran kita, silahkan lakukan praktek untuk melakukan stimulasi titik 6 istimewa. Praktek ini bisa dilakukan dengan fasilitator, atau fasilitator bisa memperhatikan Anda dalam melakukan titik 6 istimewa pada orang-orang terdekat yang ada di sekitar Anda. Dan rekan-rekan juga harus mampu menghafal dan menyebutkan fungsi dari keenam titik istimewa yang ada dalam Gusmus Raksa Jasad. Selamat mencoba. Baik, rekan-rekan sekalian, para peserta pelatihan Gusmus Raksa Jasad, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu titik 17 kehidupan yang termaktub dalam rumusan kitab Gusmus Raksa Jasad yang bersumber dari kitab Nabawadatala. Dalam titik 17 kehidupan ini artinya ada 17 titik dalam tubuh manusia yang bisa distimulasi untuk menyeimbangkan sistem tubuh. Makanya titik 17 kehidupan ini dikenal juga dengan nama the power of balancing. Titik pertama yaitu titik ubun-ubun. Nah, titik ubun-ubun ini juga disebut dengan titik cakra mahkota, ya, berfungsi untuk menghantarkan energi dari terapis ke pasien. Kemudian fungsi dari titik ubun-ubun atau cakra mahkota ini adalah melancarkan aliran darah pada kiasma optikus atau persilangan saraf mata, dan titik ubun-ubun ini merupakan titik relaksasi inti. Titik yang kedua yaitu tulang pelipis atau akar rambut bagian depan. Ini fungsinya menstimulasi otak kanan dan otak kiri, membinarkan mata, serta menyetabilkan hormon melatonin. Titik ketiga yaitu tulang pipi atau disebut juga dengan titik zygomatikum. Ini berfungsi yang pertama menajamkan fungsi pernapasan, penciuman, dan pendengaran. Yang kedua mengencangkan otot wajah, dan yang ketiga melancarkan sistem pencernaan. Titik keempat yaitu akar rambut bagian belakang. Berfungsi menstabilkan sirkulasi darah ke otak, mempertajam pendengaran, dan merupakan titik keseimbangan. Yang kelima yaitu titik akar leher. Ya, akar leher ini adanya di bagian belakang. Ini disebut juga sebagai titik growth hormone. Kemudian berfungsi untuk menstabilkan pita suara, menstabilkan sumsum tulang belakang, dan titik keenam yaitu titik tengah belikat. Berfungsi menstabilkan kerja jantung dan paru, merelaksasi susunan tulang belakang, dan mempercepat penyerapan ginjal. Titik ketujuh yaitu tengah pundak, merangsang dan menstabilkan kerja usus besar, menstabilkan otot kepala dan lengan, memulihkan gangguan di daerah punggung. Titik kedelapan yaitu 4 jari bawah ketiak, meredakan depresi, menstabilkan ketegangan saraf lambung, memulihkan sakit pada tulang iga dan rongga dada. Titik kesembilan yaitu titik solar plexus atau titik tengah pinggang. Ini berfungsi untuk memaksimalkan fungsi ekstremitas bagian bawah, memaksimalkan organ reproduksi, khususnya saraf dan otot reproduksi, dan menguatkan otot perut. Ini juga bisa digunakan untuk memulihkan hernia. Titik ke-10, titik reproduksi. Ya,
Titik ini meningkatkan produksi sperma. Ini bisa digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti ejakulasi dini pada pria. Memulihkan dan meningkatkan fungsi organ reproduksi, menstabilkan suplai kalsium ke organ reproduksi. Kemudian titik 11, 4 jari di bawah panggul. Itu meredakan sakit pinggang dan nyeri punggung, memulihkan mani encer, memulihkan pengkapuran tulang dan sendi atau disebut juga dengan osteoporosis. Kemudian yang terakhir menghancurkan batu ginjal dan batu empedu. Titik yang ke-12 ini sama dengan titik ta pada titik 6 istimewa atau titik Weizhou, yaitu mengatasi semua ketegangan dari mulai alis bagian dalam sampai dengan tumit, memaksimalkan kerja jantung, memaksimalkan sphincter kandung kemih, memaksimalkan endorfin. Kemudian titik ke-13 yaitu titik tengah betis, memulihkan kesemutan dan kram di kaki, merelaksasi otot dan saraf daerah kaki, meredakan rasa panas di kaki, menguatkan otot reproduksi, merelaksasi daerah ulu hati dan diafragma, serta memulihkan mencret atau mules. Titik 14 ini titik yang berada pada tumit bagian belakang. Ini fungsinya mengobati kista, miom pada perempuan, meningkatkan kerja organ reproduksi, memaksimalkan fungsi lambung bagian tengah, dan meredakan nyeri tulang ekor. Titik 15 ini berada di tengah dada. Tengah dada ini fungsinya itu adalah meredakan sakit dada atau perasaan panas di dada, mengencangkan payudara, dan meredakan mual muntah, meredakan jantung berdebar-debar. Titik ke-16, titik tengah bawah tulang iga. Ini fungsinya memaksimalkan kerja jantung, kerja lambung, titik pelangsingan atau titik penggemukan. Yang ke-17, 4 jari bawah pusar. 4 jari bawah pusar ini berfungsi sebagai pusat energi tubuh, mengatasi susah buang air besar, meredakan nyeri perut bagian bawah, serta meredakan nyeri perut akibat gangguan usus kecil. Nah, ini adalah titik-titik tadi, rekan-rekan sekalian. Ini titik ubun-ubun, kemudian akar rambut bagian depan, kemudian ini titik zygomatikum, ini titik akar rambut bagian belakang, ini titik growth hormone, tengah pundak, ini tengah belikat, kemudian 4 jari bawah ketiak, ini titik reproduksi, titik solar plexus, 4 jari bawah panggul, titik ta, titik tengah betis, dan tumit bagian belakang. Nah, sementara dari depan, ini adalah titik tengah dada, ini titik tengah bawah tulang iga, kemudian 4 jari bawah pusar. Itulah titik 17 kehidupan atau The Power of Balancing yang termaktub dalam kitab Raksa Jasad Bawa Data. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk lebih mengefektifkan proses pembelajaran kita, silahkan rekan-rekan melakukan stimulasi pada titik 17 kehidupan bersama dengan para fasilitator, dan rekan-rekan harus mampu untuk menghafal dan menyebutkan fungsi dari tiap titik pada titik 17 kehidupan. Baik rekan-rekan sekalian, setelah kita mempelajari titik 17 kehidupan, kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya,
yaitu titik 11 jitu. Titik 11 jitu ini merupakan titik yang ada dalam rumusan kitab Nabawadatta Raksa Jasad yang terdiri dari 11 titik pada permukaan tubuh manusia yang ini berfungsi untuk mengatasi segala respon sakit. Makanya titik 11 jitu ini juga dinamai dengan the point of morphine ya. Jadi titik-titik yang bisa mengatasi segala jenis nyeri yang ada dalam tubuh. Titik-titik tersebut terdiri dari titik ubun-ubun atau cakra mahkota, kemudian titik cakra ajna, kemudian titik tu, titik pundak, titik limpa liver, titik reproduksi. Ini bisa di titik reproduksi ini juga kita bisa gunakan untuk proses pengecekan ya. Jadi kalau bila mana titik reproduksi di bagian kanan itunya sakit, itu merupakan ciri dari orang tersebut dalam kondisi kelelahan. Tapi lain halnya apabila titik reproduksi sebelah kiri yang sakit, itu diakibatkan akibat dari gangguan pencernaan. Kemudian titik yang ketujuh yaitu 4 jari bawah paha ya. Ini prosesnya ini adalah dalam proses totokannya atau penekanan ini diarahkan ke arah bawah. Kemudian titik ke-8 itu daerah Weizong ya atau titik ta. Dengan cara stimulasinya itu adalah dari ujung sebelah luar kita lakukan stimulasi dengan totok, kemudian stimulasi daerah tengahnya, kemudian daerah ujungnya, kemudian kita lakukan kiap ya. Jadi di daerah Weizong ini berlaku ujung, tengah, ujung pada daerah Weizong tersebut atau daerah tak tersebut dengan totok, circle, dan diakhiri dengan proses kiap. Kemudian titik yang ke-9, rekan-rekan sekalian, yaitu titik ujung tumit. Ya, titik ujung tumit itu proses stimulasinya ini dimulai dari titik luar, kemudian ke dalam, kemudian dilingkarkan. Nah, untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa lakukan prakteknya dengan para fasilitator rekan-rekan sekalian. Kemudian titik ke-10 yaitu titik Jusanli atau dikenal juga dengan titik Da berdasarkan rumusan kitab Raksa Jasad, dan diakhiri dengan titik 11 yaitu dengan teknik totok perut. Rekan-rekan sekalian, inilah 11 titik itu atau dikenal juga dengan istilah the point of morphine. Nah, titik-titik tersebut sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, ini terdiri dari ubun-ubun, kemudian cakra ajna. Cakra ajna ini adalah tengah antara kedua alis. Kemudian titik tu itu adalah titik antara bibir bagian atas dengan hidung, dengan tengah hidung. Kemudian di daerah belakang itu ada titik tengah pundak, titik limpa liver, kemudian titik reproduksi kanan kiri, 4 jari bawah panggul, titik ta atau titik Weizong, kemudian titik tumit, kemudian titik Jusanli kanan dan kiri atau disebut juga dengan titik Da, dan terakhir yaitu titik 4 jari bawah pusar yang kita bisa lakukan dengan stimulasi totok perut. Oke, kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Dalam kaidah Gusmus Raksa Jasad, rekan-rekan sekalian, ini dikenal dengan teknik aplikasi akupoint anatomi JM tangan. Ya, jadi JM tangan ini adalah metode stimulasi dengan pemijatan pada daerah
tangan, dan lengan. Pemijatan dilakukan dimulai dari ruas jari, kemudian punggung tangan, telapak tangan, lengan bawah, dan lengan atas. Pemijatan mengikuti kaidah totok, putar, remas, dan kaidah ujung, tengah, ujung. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini adalah peta titik refleksi pada tangan. Titik stimulasi yang kita bisa lakukan pada tangan ya. Jadi dimulai dari ruas jarinya dengan kaidah ujung, tengah, ujung, kemudian punggung tangan. Rekan-rekan sekalian, ini adalah titik-titik stimulasi pada JM tangan. Pada punggung tangan, ini dilakukan sesuai dengan kaidah pada Gusmus Raksa Jasad, yaitu setiap zona ini kita bagi 3 dulu, kemudian dilakukan stimulasi ujung, tengah, ujung ya pada semua ruas-ruas jari. Kecuali pada ibu jari ini hanya dilakukan 2 titik stimulan. Kemudian titik-titik stimulan itu juga pada bagian sisi bagian dalam itu juga kita bagi 3 juga, ujung, tengah, ujung. Bagian luar juga sama, ujung, tengah, ujung. Dan sela-sela antar tulang jari ya, sela-sela antar tulang jari. Jadi proses stimulasinya, proses penotokannya itu tidak pada tulangnya, tapi pada sela-sela antar tulang. Kemudian terakhir pada daerah pergelangan tangan. Nah, begitu juga dengan zona telapak tangan ya. Yang kita lakukan stimulasi itu mengikuti dari garis telapak tangan ya. Dari garis telapak tangan. Kita lakukan stimulasi pada garis telapak tangan. Dan sama halnya di telapak tangan juga, selain tadi garisnya, juga kita lakukan stimulasi ujung, tengah, ujung. Ujung, tengah, ujung, ujung, tengah, ujung. Dan pada pergelangan zona tangan. Metode selanjutnya yaitu JM kaki. Nah, JM kaki ini adalah metode stimulasi dengan pemijatan pada daerah kaki dan tungkai. Pemijatan dilakukan dimulai dari ruas jari, telapak kaki, punggung kaki, tungkai bawah, dan tungkai atas. Pemijatan mengikuti kaidah totok, putar, kiap atau remas, serta menggunakan kaidah ujung, tengah, ujung. Nah, ini adalah peta titik refleksi yang ada pada kaki. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, semua organ yang ada dalam tubuh manusia ini ternyata dipetakan pada telapak dan punggung kaki kita semua. Rekan-rekan sekalian, ini adalah titik-titik stimulasi JM kaki yang ada dalam rumusan kitab Nabawadatala. Nah, setiap terapis JM ini mutlak dan absolut harus mengikuti kaidah ini. Ini merupakan ciri dari aplikasi Gusmus Raksa Jasad. Nah, ini semua rekan-rekan sekalian di stimulasi JM kaki ini ada kaidah-kaidah ya, ada kaidah-kaidah untuk memaksimalkan proses activating, untuk memaksimalkan proses perbaikan sistem tubuh pengguna jasa layanan terapi. Ini ada rumus 1, 2, 2, 2, 2 pada ujung jari-jari kaki dan ibu jari. Kemudian ada 4, 5, 6. Ini pada ibu jari bagian atas. Kemudian titik 7, 8, 8, 9, 9 pada pangkal jari-jari kaki bagian bawah. Kemudian pada telapak kaki, rekan-rekan sekalian, pada telapak kaki ini ada 7 titik. Ada 7 titik, jadi rekan-rekan harus membagi
telapak kaki menjadi 7 titik. 7 titik yang berakhir titik 7-nya itu adalah di titik tumit. Kemudian pada punggung kaki sama halnya dengan aplikasi JM tangan, ini juga dilakukan stimulasi pada antar ruas tulang jari ya. Jadi pada antar ruas tulang jari dengan kaidah ujung tengah ujung dan diakhiri dengan stimulasi pada pergelangan kaki ya, pada pergelangan kaki dengan di seluruh pergelangannya. Jadi bisa digunakan dengan teknik melingkar. Kemudian di pinggir sebelah luar juga ini ada titik-titik ya, ada titik-titik stimulasi yang harus dilakukan dengan prinsip tentunya totok, circle, kiap. Dan pada sebelah pinggir bagian dalam ini juga ada kaidah titik-titik yang harus distimulan. Untuk menguatkan proses stimulasi pada zona kaki, ini diharuskan setiap JMer menggunakan spoon terapi ya. Jadi spoon terapi ini adalah alat atau media totokan sesuai dengan rumusan kitab Nabawadatala dengan menggunakan unsur logam ya. Unsur logam berupa berbahan kuningan ini berfungsi untuk lebih mengefektifkan proses stimulasi pada JM kaki. Oke, kita lanjutkan dengan JM kepala. Nah, JM kepala ini adalah metode stimulasi dengan pemijatan pada daerah kepala, wajah, dan telinga. Pemijatan dilakukan dimulai dari ubun-ubun, cakra ajna, ujung alis, akar rambut, titik zigomatikum, titik tu, titik dan akar rambut bagian belakang dan telinga. Pemijatan harus mengikuti kaidah totok, putar, kiap dan kaidah ujung tengah ujung pada setiap zona yang dilakukan penotokan. Ini adalah gambar titik yang dilakukan stimulasi pada zona wajah dan kepala. Titiknya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Ini adalah titik ubun-ubun, akar rambut bagian depan, titik azna, titik alis. Titik alis ini juga dilakukan stimulasinya menggunakan kaidah ujung, tengah, ujung. Titik zigomatikum, di titik zigomatikum juga sama. Ada ujung, tengah, ujung. Dan tentunya saja ini dengan jarak yang sangat berdekatan. Kemudian ini adalah titik tu, ini adalah titik dan ya. Ini ubun-ubun yang tadi kalau dilihat dari belakang, kemudian akar rambut bagian belakang. Ini adalah zona telinga ya. Zona telinga luar, kemudian zona telinga bagian dalam, semuanya ini menggunakan kaidah ujung, tengah, ujung. Dalam juga ujung, tengah, ujung yang diakhiri dengan stimulasi rangsangan pada telinga kecil ya, disebutnya ini adalah telinga kecil. Baik, rekan-rekan sekalian. Dalam kaidah Gus Musrak Sajasad ini dikenal juga dengan JM perut. Nah, JM perut ini difungsikan ini adalah untuk proses perbaikan sistem pencernaan. Nah, JM perut ini merupakan salah satu teknik yang termaktub dalam kitab Nabawadatala, yaitu metode stimulasi dengan pemijatan pada daerah perut. Ini pemijatan dilakukan dimulai dari pusar ya, dari pusar dengan cara diputar lembut, kemudian 2 jari bawah pusar, 4 jari bawah pusar, 2 jari kiri kanan pusar, 4 jari kiri kanan pusar, 9 jari kiri kanan pusar, 2 jari atas pusar, kemudian titik ulu hati, titik tengah tulang iga.
Nah, ini stimulasi ini semuanya diarahkan ke pusar dan diakhiri dengan stimulasi putar mengikuti arah usus besar. Memutar setengah lingkaran pada pusar ke arah kiri dan kanan, terakhir penekanan lembut pada pusar. Nah, ini sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa teknik ini berfungsi untuk memperbaiki fungsi pencernaan. Karena berdasarkan penelitian, hampir 90% penyakit itu berasal dari fungsi pencernaan. Jadi, bila mana kita atasi fungsi pencernaannya, kita perbaiki fungsi pencernaannya, maka gejala yang dirasakan oleh pengguna jasa layanan terapis ini bisa teratasi. Dalam teknik GM perut, ini kita sangat dianjurkan untuk menggunakan GM oil ya. GM oil dioleskan pada permukaan perut pengguna jasa layanan terapis untuk memberikan rasa nyaman pada proses stimulasi. Dan stimulasi ini dilakukan juga dengan lembut tentunya. Nah, ini adalah titik-titik yang ada dalam stimulasi GM perut ya rekan-rekan sekalian. Ini adalah pusar, ini ada dua jari kiri kanan pusar. Jadi dua jari di sini adalah patokannya itu adalah jari pasen ya, perkiraan jari pasen. 4 jari kiri kanan pusar, kemudian 9 jari kiri kanan pusar, kemudian 2 jari atas pusar, 2 jari bawah pusar, dan 4 jari bawah pusar. Nah, semuanya ini rekan-rekan bisa lihat cara pengaplikasiannya dalam bentuk tutorial video. Dan ini harus segera dipraktekkan bersama fasilitator rekan-rekan. Oke, rekan-rekan sekalian. Sekarang untuk lebih mengoptimalkan, silahkan lakukan secara keseluruhan aplikasi Akupoint Anatomi berdasarkan algoritma Gusmus Seraksa Jasad. Selamat mempraktekkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.